ke nama. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan judul presentasi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam kelompok tersebut kami bertiga, di mana dengan saya sendiri Audita Arifah Fitria dengan NIM 20200520017. Selanjutnya teman saya dengan nama Sandy Meldi dengan NIM 20200520017, dan terakhir ada teman saya dengan nama Taufik Abdullah Rahab dengan NIM 20200520263. Langsung saja masuk ke pembahasannya, di mana sejarah lembaga negara Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan. Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilu atau yang disingkat DKPP bermula dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum atau yang disingkat dengan DKKPU. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DKKPU tersebut bersifat ad hoc dan merupakan bagian dari KPU. DKKPU dibentuk untuk memeriksa pengaduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU provinsi. Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU kabupaten dibentuk DKKPU provinsi. Pada tanggal 12 Juni 2012, DKKPU secara resmi berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang disingkat dengan DKPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. DKPP menjadi bersifat tetap, struktur kelembagaan lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, kewenangan menjangkau seluruh jajaran penyelenggaraan pemilu atau KPU dan Bawaslu, beserta jajaran dari pusat sampai tingkat kelurahan atau desa. Anggota DKPP dipilih dari unsur masyarakat, profesional dalam bidang kepemiluan, dan ditetapkan bertugas per 5 tahun dengan masing-masing satu perwakilan atau ex office dari unsur anggota KPU dan Bawaslu aktif. Selanjutnya, pada tahun 2017... Baik, selanjutnya tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan. Selanjutnya, pada tahun 2017, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP dipandang penting dikuatkan kesekretariatannya. Jika pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, kesekretariatan DKPP dibantu oleh Sekjen Bawaslu, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengamatkan kesekretariatan DKPP dipimpin langsung oleh seorang sekretaris, di mana perintah tambahan lain diantaranya tentang tim pemeriksa daerah atau TPD, yang sebelumnya hanya dibentuk berdasarkan peraturan DKPP menjadi diamanatkan undang-undang meski bersifat ad hoc. TPD berfungsi sebagai hakim di daerah guna membantu atau menjadi hakim pendamping anggota DKPP dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah. Sampai pada tahun ke-6, DKPP telah dinakodai 2 periode keanggotaan, di mana periode pertama berlangsung pada tahun 2012 sampai 2017 dengan ketua merangkap anggota Profesor Dr. Jimli Asidiki, SHMH, beserta Dr. Nur Hidayat Sardini, SOS, MSI, PDT, Saud Hamonangan Sirait, MT, Dr. Valina Simka, MSI, dan Profesor Dr. Ana Erliana, SHMH,
yang menggantikan Profesor Dr. Abdul Bari Azad SHMH karena mengundurkan diri pada tahun 2013. Selanjutnya, Ida Budiati SHMH atau unsur KPU dan Endang Widatining Tias SH yang pada Desember 2014 menggantikan Nelson Simanjunta SH atau unsur Bawaslu. Selanjutnya, pada periode kedua, di mana periode pada tahun 2017 sampai 2022, Ketua merangkap anggota Dr. Harjono SHMCL dengan anggota lain Profesor Dr. Muhammad SIP MSI, Ida Budiati SHMH, Profesor Dr. Teguh Prasetyo SHMSI, Dr. Alfitra Salaam APU Hashim Asyari SHMSI PhD atau unsur KPU, dan Dr. Ratna Dewi Petalolo SHMH atau unsur Bawaslu yang menjalani masa tugas 1 tahun, di mana pada tanggal 12 Juni 2017 sampai 12 Juni 2018. Dan selanjutnya digantikan oleh anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar SH LLM PhD. Selanjutnya dilanjutkan dengan Sandy. Selanjutnya, tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu bertugas menerima aduan atau laporan dugaan adanya penyelenggaraan kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. DKPP juga bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan atau laporan dugaan adanya penyelenggaraan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Pentahan jalannya peradilan etik menurut hukum terhadap penyelenggaraan pemilu semuanya, yaitu tahap-tahap penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan dan akhirnya penjatuhan putusan dilakukan oleh satu institusi, yaitu DKPP. Etika merupakan elemen penting yang harus ditaati oleh setiap penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU dan Bawaslu beserta jajarannya dari atas sampai bawah, karena merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Sehingga harapan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dapat tercapai jika penyelenggara pemilu mengedepankan nilai-nilai etika. Begitu juga sebaliknya apabila penyelenggara pemilu 9 melanggar nilai-nilai etika, maka juga akan berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis. Mekanisme kerja DKPP didesain sebagai badan peradilan etika atau Court of Ethics yang menerapkan semua prinsip peradilan modern. Beberapa prinsip penting yang dipraktikkan dalam penyelenggaraan peradilan etik oleh DKPP misalnya adalah prinsip-prinsip audi et partem, prinsip independensi dan imparsialitas dan transparansi. Dengan diberlakukan prinsip-prinsip tersebut, maka semua pihak yang terkait dengan perkara wajib didengarkan dalam persidangan yang diselenggarakan secara terbuka, di mana para anggota DKPP bertindak sebagai hakim yang menengahi pertentangan untuk mengatasi konflik dan diberikan solusi yang adil. Berkaitan dengan tugas DKPP, secara spesifik dijelaskan dalam pasal 111 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yaitu pertama, menerima pengaduan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Kedua, melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas pengaduan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Ketiga, menetapkan putusan
Dan keempat, menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, dalam rangka menjalankan tugasnya tersebut, berdasarkan pasal 111 ayat 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, DKPP memiliki kewenangan untuk pertama memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Kedua, memanggil pelapor, saksi, atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk dokumen atau bukti lain. Ketiga, memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Dan terakhir, memutus pelanggaran kode etik. DKPP juga dapat membentuk tim pemeriksa daerah atau TPD di setiap provinsi yang bersifat ad hoc. TPD masing-masing berjumlah 4 orang. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja tim pemeriksa daerah diatur dengan peraturan DKPP. Sejumlah kewajiban diemban oleh DKPP, seperti menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi, menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu, bersikap netral, pasif, dan tidak memaafkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi, serta menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. DKPP bersifat pasif dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Fungsinya yakni menangani perkara dugaan pelanggaran kode etik. Kendati demikian, DKPP juga menjalankan fungsi edukasi kepada khalayak untuk menjelaskan peranan DKPP melalui sosialisasi kode etik. Meskipun ditanya media lokal untuk menanggapi kasus EKTP yang dimiliki warga negara asing di Bali dan terdaftar di DPT maupun isu kampanye Pilpres oleh pejabat lokal, anggota DKPP Ida Budiati tetap konsisten pada jawabannya. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam menegakkan kode etik penyelenggaraan pemilu, DKPP membentuk peraturan DKPP dan menetapkan keputusan DKPP. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas DKPP diatur dalam peraturan DKPP. Dalam hal DKPP, membentuk peraturan DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengan pendapat. Beberapa peraturan yang telah disusun dan ditetapkan oleh DKPP, yakni pertama, peraturan DKPP nomor 1 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggaraan pemilu. Kedua, peraturan DKPP nomor 2 tahun 2012 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu. Ketiga, peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu. Keempat, peraturan DKPP nomor 4 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Dan terakhir, peraturan DKPP nomor 5 tahun 2017 tentang pemeriksaan daerah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, dari kelompok DKPP. Kurang lebihnya kami minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.